Buah okra bisa ditumis dengan teri, udang maupun sayuran lain. Juga bisa dicocol dengan sambal terasi maupun sambal rujak, sama enaknya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Nah, ini Mbok Jar mau ke kebun sebelah ya. Maaf banget Mbok Jar lama nggak bikin video karena lagi nggak enak badan, nyari sendi, dan setelah tadi dicek ternyata kolesterol Mbok Jar di atas normal, juga ada sedikit gangguan asam urat. Maka sekarang Mbok Jar mau ke kebun mengambil sayuran khususnya yang bagus untuk dikonsumsi saat kita menderita asam urat. Mari kita ikuti kegiatan Mbok Jar berikut ini ya sahabat-sahabat Mbok Jar, dan mungkin sebagian sahabat Mbok Jar belum tahu tanaman okra itu yang seperti apa. Mari pemirsa. Ini Mbok Jar sambil ngomong cucu ya sahabat-sahabat Mbok Jar, dan kebetulan Mbok Jar menanam tanaman okra di belakang dan di samping rumah anak Mbok Jar, dan kebetulan ini sudah berbuah. Namun sayang ini sudah terlalu tua karena kemarin gak sempat ngambil karena stok sayuran Mbok Jar masih banyak. Dan yang bisa dimasak atau disayur itu yang masih muda ya. Ciri-ciri okra yang masih muda adalah kalau ditekan itu masih empuk atau masih lunak. Dan sekarang Mbok Jar mau mengambil yang di depan rumah. Alhamdulillah tanaman okra di sini subur banget ya, dan buahnya panjang-panjang. Ini Mbak Jar pilih-pilih yang masih muda ya, biar nanti enak saat disayur. Kalau masih empuk seperti ini pasti nikmat, tapi yang sudah terlanjur tua nggak usah diambil, nanti disisakan buat bibit. Kali ini Mbok Jar mengambil 4 atau 5 buah saja, karena kalau diiris-iris juga sudah jadi banyak. Segini cukup ya sahabat-sahabat Mbok Jar. Nah, siapa sahabat-sahabat Mbok Jar di rumah yang menyukai sayur okra? Ini sangat banyak banget loh manfaatnya. Buah okra dipercaya bisa menetralkan kadar gula dalam darah, baik untuk yang menderita asam urat, dan bisa mengendalikan kadar kolesterol dalam darah. Selain itu, buah okra juga bagus untuk menjaga kesehatan jantung, melancarkan pencernaan karena kaya serat, dan juga sangat bagus untuk menjaga kehalusan kulit. Nah, sekarang bagaimana cara mengolah okra agar nikmat dikonsumsi ya? Karena buah okra ini banyak mengandung lendir, jadi kita harus pintar-pintar mengolahnya. Karena kalau kita salah dalam mengolahnya, bisa-bisa sayurnya nanti bisa berlendir. Mula-mula kita potong okra menurut selera kita ya. Ini Mbok Jar potong menjadi 3 bagian karena rencananya nanti sebagian dibikin lalapan. Nah, yang sebagian lagi dipotong-potong tipis menyerong karena nanti rencananya mau ditumis bersama sayur pare dan juga wortel. Sebenarnya sayur okra bisa dipadukan dengan teri kering, ebi, ataupun juga udang. Bila suka dipadu dengan kecambah, sosis maupun bakso juga nikmat. Alhamdulillah selesai sudah Mbok Jar mengiris buah okra ini menjadi sayuran yang siap dimasak. Mula-mula panaskan wajan, kemudian masukkan okra yang mau dibikin lalapan. Memasaknya jangan pakai minyak ya, juga tidak boleh memakai air. Cukup buah okranya diorak-arik seperti ini saja sampai layu. Nah, fungsinya okra dipanaskan tanpa minyak seperti ini untuk mengunci lendirnya agar tidak keluar. Karena kalau kita memasak okra dengan minyak maupun air pada awal-awal seperti ini, justru lendir dari buah okra ini akan keluar dan menjadikan sayur okra tampak berlendir dan tidak nikmat saat disantap. Nah, setelah okranya layu dan permukaan batangnya tampak mengilap seperti ini, pertanda buah okra yang mau dijadikan lalap sudah matang dan siap diangkat. Untuk selanjutnya Mbok Jar akan menumis okra dengan wortel dan pare.
Pertama-tama, buah okra yang sudah diiris tipis menyerong digoreng sangan pada wajan yang sudah dipanaskan. Nah, prosesnya seperti tadi ya sahabat-sahabat Bojar. Buah okra diorak-arik seperti ini tanpa menggunakan minyak maupun air. Fungsinya sama ya, untuk menghilangkan atau mengunci lendirnya agar tidak keluar. Ini adalah rahasia agar mengolah okra tidak berlendir, sehingga saat kita menikmatinya nanti tidak merasakan enek ataupun rasa yang tidak nyaman ya. Proses ini membutuhkan waktu beberapa saat sampai buah okranya benar-benar layu. Nah, setelah buah okranya layu, siap diangkat dan disisihkan. Selanjutnya, tuangkan sedikit minyak pada wajan. Ini Bojar pakai minyak kelapa ya. Selanjutnya, tumis bawang merah, bawang putih, dan sedikit cabai yang sudah diiris halus sampai mengeluarkan aroma harum. Setelah itu, masukkan irisan wortel. Setelah wortelnya layu, bisa dimasukkan buah pare yang sudah diiris tipis-tipis. Di sini buah parenya tidak diremas dengan garam dulu ya. Bojar tadi mencucinya sebelum diiris-iris. Orang bilang kalau tidak diremas-remas dengan air garam dulu, katanya akan menimbulkan rasa pahit ya. Tapi Bojar terbiasa memasak dengan cara seperti ini dan hasilnya juga tidak terlalu pahit. Setelah buah parenya layu, kemudian kita masukkan buah okra yang sudah disangrai dan dicampur sampai merata. Kita tambahkan sedikit garam, penyedap rasa, dan juga gula sedikit ya. Namun sayang, tadi saat memasukkan garam dan gulanya tidak ke video. Nah, dengan menyangrai buah okranya terlebih dahulu, tampak dalam gambar kan kalau sayur okra ini tidak berlendir. Jadi kita bebas menyantapnya nanti tanpa rasa jijik ataupun enek ya. Dan sayur okra ini sangat cocok dikonsumsi bagi kita yang sering mengalami kebas karena kolesterol ataupun asam urat. Sementara okra yang disangrai untuk lalap, kita bisa memadukannya dengan sambal terasi atau sambal rujak menurut selera kita. Menu sederhana ini cocok disajikan bersama sepiring nasi putih dan akan menambah nikmat makan siang kita ya. Nah, demikian tadi review Bojar tentang bagaimana cara mengolah okra dan manfaat buah okra untuk kesehatan tubuh kita. Untuk lebih dan kurangnya Bojar mohon maaf. Silahkan like, share, dan subscribe agar Bojar makin semangat bikin konten-konten yang bermanfaat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.